membangga diri dah. Betul. Oleh sebab keputusan pada hari ini, yang penting kita nak satu perubahan. Betul tidak? Betul. Tak ada kaitan dengan saya. Tarik balik Perdana Cukup, Menteri. Putrajaya. Tarik balik. Baik. Tarik balik. Putrajaya, Tarik cukup. balik. Malaysia bergejolak. Ketua Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, Datuk Hamidin Moh Amin resmi dilengser menyusul kekacauan di tubuh FAM. Suara publik menentukan arah baru sepak bola Malaysia. Pelatih baru Malaysia Peter Klamovski pun mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Setelah serangkaian demonstrasi besar-besaran yang melibatkan ribuan pendukung sepak bola Malaysia dari seluruh penjuru negeri, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, resmi mengumumkan penggantian ketua umumnya, Datuk Hamidin Moh Amin, yang telah memimpin sejak 2018, digantikan oleh Datuk Juhari Moh Ayub, seorang tokoh reformis yang dikenal dalam lingkaran pengelolaan olahraga nasional. Kepemimpinan Datuk Hamidin mulai dipertanyakan sejak awal 2024, ketika timnas Malaysia U23 gagal lolos dari fase grup SEA Games dan tim senior mengalami kekalahan beruntun dalam kualifikasi Piala Dunia AFC, dan puncaknya usai kegagalan ajang ASEAN All-Star di Kuala Lumpur. Kritik tajam datang dari pengamat, media, dan terutama para pendukung yang merasa bahwa struktur sepak bola nasional stagnan, tidak transparan, dan terlalu elitis dalam pengambilan kebijakan. Puncak ketidakpuasan terjadi pada awal tahun 2025, ketika serangkaian unjuk rasa damai diadakan di depan kantor FAM dan Stadion Nasional Bukit Jalil. Demonstrasi ini bukan hanya tentang hasil buruk di lapangan, tetapi juga menyuarakan tuntutan perombakan menyeluruh dalam sistem pembinaan, transparansi keuangan, dan pemberdayaan klub-klub lokal. Menanggapi tekanan publik dan setelah konsultasi dengan Kementerian Belia dan Sukan, Komite Eksekutif FAM secepatnya mengadakan rapat luar biasa. Dalam sidang tertutup tersebut, disepakati bahwa Datuk Hamidin akan mengundurkan diri secara terhormat dan tongkat kepemimpinan diserahkan kepada Datuk Juhari Moh Ayub. Datuk Juhari, mantan CEO Liga Super Malaysia dan anggota senior AFC, dikenal sebagai pendukung transformasi digital dalam manajemen olahraga dan pengembangan akar rumput. Dalam pidato pelantikannya, ia menyatakan, "Saya datang bukan untuk menambal, tapi untuk membangun ulang sistem yang kita cintai. Suara rakyat telah terdengar, dan inilah saatnya sepak bola Malaysia benar-benar dimiliki oleh rakyatnya." Fenomena ini menunjukkan kuatnya keterlibatan publik dalam tata kelola olahraga nasional. Dalam konteks teori partisipasi politik, demonstrasi ini bisa dilihat sebagai bentuk non-institutional political participation, yakni keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan tanpa melalui saluran formal. Hal ini menandai transformasi baru dalam hubungan antara lembaga olahraga dan publik, dari hubungan top-down menjadi model partisipatif yang lebih demokratis. Pengangkatan Datuk Juhari membawa harapan baru bagi sepak bola Malaysia. Namun, tantangan besar menanti, dari reformasi internal hingga pencapaian di level internasional. Yang pasti adalah sejarah telah mencatat bahwa kekuatan rakyat, ketika disalurkan secara damai dan terorganisir, mampu mengubah arah masa depan olahraga nasional. Sementara itu, Peter Klamovski, pelatih asal Australia yang baru saja menandatangani kontrak dengan tim nasional Malaysia, mengejutkan publik dengan pernyataan mengejutkan. Ia mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap struktur internal Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang dinilainya tidak efisien dan tidak adaptif terhadap perkembangan sepak bola modern. Peneliti olahraga dari Universiti Malaya menyebut pernyataan Klamovski sebagai gejala resistensi sistemik, di mana perubahan dalam kepelatihan tidak mampu memberikan dampak signifikan jika tidak diikuti reformasi pada level struktural. Data dari 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa meskipun telah mengganti 2 pelatih kepala, performa tim nasional tetap stagnan, dengan peringkat FIFA yang nyaris tidak bergerak dari kisaran 130-an. Namun, titik balik terjadi ketika FAM mengalami perombakan besar. Datuk Juhari Moh Ayub, tokoh berpengaruh dalam dunia korporasi dan pengembangan talenta muda, dilantik sebagai ketua umum FAM yang baru. Dalam waktu singkat, Juhari memperkenalkan pendekatan manajerial yang lebih modern dan berbasis data,
serta membuka ruang kolaboratif antara pelatih, ilmuwan olahraga, dan pelaku industri sepak bola. Perubahan ini disambut positif oleh Klamovski. Dalam pernyataan resminya, ia menyampaikan bahwa dirinya membatalkan niat untuk mundur dan justru merasa terinspirasi oleh visi kepemimpinan baru FAM. Ia menambahkan bahwa untuk pertama kalinya sejak datang ke Malaysia, ia merasa ada ruang nyata untuk membangun fondasi yang kuat demi masa depan sepak bola nasional. Kolaborasi antara Klamovski dan Johari segera membuahkan program reformasi sepak bola nasional bertajuk Project Lompatan 2030, yang mencakup pembentukan pusat data performa pemain, integrasi pelatihan berbasis sains olahraga, dan sistem pengembangan pemain muda yang terstruktur dari usia 12 tahun. Para akademisi dan praktisi olahraga menyambut program ini sebagai terobosan yang telah lama dinantikan. Dengan pendekatan baru yang sinergis antara kepelatihan dan manajemen, sepak bola Malaysia kini menatap masa depan dengan penuh harapan. Para peneliti menilai bahwa jika kesinambungan ini dijaga dan diikuti evaluasi berbasis bukti, maka dalam 5 hingga 7 tahun ke depan, Malaysia berpotensi menjadi salah satu kekuatan baru di kawasan Asia Tenggara.